Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau cerita tentang, bukan cerita, mengingatkan uh, pada saat kalian memutuskan untuk menikah dengan bule. Dan ini menurut aku sangat penting banget untuk kalian harus hati-hati. Nah, yang aku mau bilang di sini, pada saat aku pertama kali memutuskan menikah dengan suami aku ini, Steen Paulsen ini, aku bilang sama dia, aku mau menikah sama kamu asal kamu mau bertanggung jawab untuk subsidi anak aku setiap bulan. Aku punya anak dua, aku punya mama, aku punya orang tua, dan mereka itu aku selalu support setiap bulan. Kalau kamu mau support mereka sampai sampai mereka tutup usia, ayo. Kalau enggak ya sudah, aku juga nggak mau. Karena apa, pada saat aku belum menikah sama dia, aku bisa bantu orang tuaku. Kenapa pada saat aku sudah menikah dengan dia, aku malah nggak bisa berbuat banyak untuk keluarga aku. Nah itu aku nggak mau, apalagi untuk anakku ya gitu. Sekalipun orang tuaku tuh punya ada uang, ada, tapi kan aku pengen tetap bisa mensupport orang tuaku sampai mereka ini di akhir hidup mereka, di sepanjang mereka hidup gitulah ya kan ceritanya. Karena aku nggak bisa bentuk tenaga yang aku kasih, tapi yang bisa aku kasih karena jarak yaitu berupa uang gitu. Emang uang nggak segalanya, tapi uang juga kan solusi gitu ya kan. Kita nggak bisa munafik untuk ke situ. Jadi kalau ada orang bilang uang bukan segalanya, I know, tapi uang juga merupakan salah satu solusi buat kelanjutan hidup kita gitu. Nah, kenapa aku bilang? Karena orang bule ini ya teman-teman, mereka itu apalagi bulenya nggak pernah traveling, nggak pernah tahu kehidupan orang Asia, kultur orang Asia. Nah itu teman-teman harus berhati-hati banget. Karena ada teman aku, dia bukan senegara sih, tapi ada juga beberapa ya teman-teman. Contohnya agak petakilan. Nah, uh, aku punya salah satu teman dari dia orang Filipina. Tadinya dia di sini OPA itu semacam kayak babysitter ya, gitu. Nah, ketemulah dia dengan laki-laki orang bule gitu kan, orang Denmark. Nah, udah mat, dan kesalahannya waktu itu dia maklum lah ya, mungkin dia saking cintanya tuh lupa menyatakan membuat komitmen sebelum menikah gitu. Kalau di sini babysitter itu cuma boleh kontrak 2 tahun. Setelah 2 tahun dia harus keluar dari Denmark gitu kan. Harus mencari tempat kerja orang di negara lain seputaran Skandinavia gitu. Nah, by the way dia menikah dengan orang Denmark, terus mungkin dia lupa untuk menyatakan, untuk membilang dia tetap harus mensupport keluarganya selamanya gitu. Tapi dia lupa menyatakan itu, ngomong itu, bikin komitmen sama suaminya. Nah, akhirnya menikahlah mereka, dan waktu itu uh, si cewek ini mau kirim uang ke orang tuanya. Nah, si bule ini bilang, oh kenapa aku harus kirim uang ke orang tuamu? Kan aku nggak nikah sama mereka, aku kan nikah sama kamu. Iya, tapi kan aku selalu support mereka. Oh nggak bisa, aku nggak mau. Nah, si bulenya ngomong gitu. Karena emang orang Eropa ini nggak terbiasa memberi uang ke orang tua. Karena mereka di sini masing-masing punya penghasilan, dan masing-masing, walaupun mereka pensiun, mereka punya uang pensiun dari pemerintah. Karena dari pajak yang mereka bayar selama mereka bekerja gitu. Nah, nggak lazim buat mereka, buat orang bule yang di Eropa ini untuk subsidi untuk support keluarga gitu. Emang nggak lazim banget. Nah, makanya teman-teman yang sekarang ada relationship atau LDR dengan orang Eropa, orang bule itu, ada baiknya kalian katakan itu sebelum kalian memutuskan menikah, karena nanti kasihan gitu. Apalagi kalau keluarga kamu atau keluarga kita itu tulang punggungnya itu kita gitu kan. Nah akhirnya nanti kasihan. Kecuali keluarganya mapan, nggak perlu disupport sama kita, is okay, no problem. Itu nggak perlu ada komitmen seperti itu ya kan. Tapi yang aku mau katakan di sini itu penting banget. Pertama, untuk kirim uang ke keluarga. Ya syukur-syukur kalau suaminya mau gitu kan. Kalau enggak ya kalian harus cari solusinya gitu. Nah yang kedua, untuk pulang ke Indonesia, ke negara asal, ini itu kan bukan bukan hitungan murah gitu. Kalau kayak aku, dari awal aku dibilang aku punya anak, aku mau pulang setiap setahun sekali pulang ke Indonesia. uh,
Terus anakku juga harus boleh datang berkunjung ke sini kalau mereka bersedia. Nah, komitmen ini aku ucapkan, aku sampaikan pada saat aku sebelum memutuskan menikah dengan dia, dan dia bersedia gitu. Artinya nggak masalah, kecuali suami kita emang nggak mampu, apa boleh buat, dan kalian cinta ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau aku dulu secinta-cintanya aku tetap cinta sama anakku, keluargaku gitu. Jadi aku nggak sebuta cinta gitu ya, kecuali ya emang ya itu tadi, cinta itu mengalahkan segalanya. Tapi kalau aku emang nggak bisa karena aku punya anak, jadi anakku tuh number one buat aku. Kalau masalah pasangan itu di mana aja aku bisa cari gitu. Macam betul aja mak. Nah itu dia ya mak. Mak lagi. Nah jadi teman-teman, uh, karena banyak banget ya orang-orang di sekeliling aku, yang di sekitar aku tuh, yang mereka curhat gitu ya, yang sekitar tempat tinggal aku lah, teman-teman sesama Indonesia atau sesama orang Asia, mereka tuh pada apa ya, kasihan gitu ngedengarnya, sedih gitu. Tapi aku sebagai temannya cuma bisa ngedengar aja, nggak bisa kasih solusi banyak-banyak gitu kan. Ya paling ya sabar sabar gitu ya, sebatas itulah gitu ya kan. Nah, uh, ada lagi teman-teman aku, dia mau kirim ke keluarganya gitu di negaranya gitu kan. Nah, si bulenya ini minta, oke aku kirim, mending kalau aku kirimnya banyak. Ini cuma 1 juta kalau dirupiahkan, tahu nggak lu? Gitu. Minta semua rinci, gila nggak lu? Uang 1 juta, istilah dia kirim. Ini cewek yang aku ceritain ini ada dari negara lain, bukan Indonesia ya. Kalau dirupiahkan itu cuma kirim 1 juta. Itu si bule bilang, oke gue kirim 1 juta, tapi minta resitnya, mereka ini mau beli apa aja dengan uang segitu. Gila, sarap banyak bule sarap, say. Jadi kalian jangan terpesona, tercetar-cetar, termeleh-mehek kalau udah kenal sama bule. Enggak semua bule kaya, enggak semua bule loyal. Ada juga bule yang benar-benar pelit sampai ke tulang-tulang sumsumnya gitu. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati dan membuat komitmen awal yang tegas-tegas gitu kan. Jangan karena terlanjur cinta, terlanjur sayang, terlanjur terbuai, kalian lupa semuanya, kecuali kalian emang udah siap batin untuk semuanya itu. Dan keluarga di negara kalian nggak perlu ada, di Indonesia nggak perlu ada yang disupport, ya nggak masalah gitu kan. Semuanya mapan ya, tinggal pergi melehoi aja gitu. Kalau aku sih emang dari awal nggak bisa kayak gitu ya. Nah teman-teman, aku cuman segitu aja ya teman-teman. Aku mau kasih sedikit kritik dan saran buat kalian yang sekarang ada hubungan dengan laki-laki bule. Jangan terlena dengan putihnya, dengan gantengnya, tapi lebih lagi kalau hubungan kita dari awalnya kuat, ya mudah-mudahan itu nggak bakalan cepat bercerai atau nggak bakalan terkaget-kaget setelahnya gitu. Karena emang kita harus mengerti banget kulturnya bule itu seperti apa. Mereka tidak biasa memberi uang kepada keluarga, dan mereka itu biasa sendiri, nggak memberi uang itu sesuatu yang aneh buat mereka gitu kan. Jadi emang kita harus lebih ngerti lagi, kita siapkah ke situ atau tidak gitu ya. Nah teman-teman, segitu dulu masukan dari aku, video aku. Mudah-mudahan video aku ini bermanfaat buat teman-teman yang sekarang ada menjalin hubungan dengan laki-laki bule atau Mas Londo. Oke. Terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah support aku, yang sudah nonton channel aku. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, and comment. So thank you for watching. See you in next video.